Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya turut prihatin ya atas apa yang Anda alami seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa video ya saya sebelumnya. Sangat ironis memang sebagai muslim kita mengetahui bahwa melakukan sihir itu hukumnya haram dan merupakan suatu bentuk kekafiran dan menzolimi diri sendiri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Dan mereka itu ahli sihir tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat ya. Di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan sihir itu termasuk dosa besar yang mencelakakan manusia dan menjerumuskannya ke dalam neraka. Nah, untuk menjaga diri dan keluarga agar tidak terkena pengaruh sihir, janganlah meminta pertolongan kepada tukang sihir ataupun para dukun, karena itu adalah dosa besar yang bisa menjerumuskan seseorang muslim ya kepada kemusyrikan ataupun menjerumuskan ke dalam suatu dosa besar. Nah, beberapa cara menjaga atau membentengi diri dari pengaruh sihir serta gangguan jin dan setan adalah: untuk yang pertama, membentengi diri dan memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan zikir yang diisyaratkan seperti zikir pagi dan petang. Nah, zikir sebelum tidur serta zikir-zikir lainnya yang disunahkan sepanjang hari. Nah, untuk yang kedua, menjaga pelaksanaan sholat fardu secara berjamaah dan pada waktunya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ada dalam jaminan Allah tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Itu baru bagian yang melaksanakan sholat subuh. Apalagi jika dia senantiasa menjaga semua sholat dengan melaksanakannya tepat waktu dan selalu berjamaah. Nah, untuk yang ketiga ya, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Dan untuk yang keempat ya, meneguhkan tawakal dan selalu bersandar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jelaskan dalam Quran surat Al-Talaq ayat 3. Kemudian yang kelima, semakin meningkatkan ketaatan dan memurnikan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang keenam, sungguh-sungguh dalam bertobat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, selalu bersedekah dan berbuat baik kepada orang lain sehingga memadamkan api benci dan dengki dalam hati. Nah, itulah yang harus Anda lakukan agar Anda senantiasa terhindar dari sihir, santet, guna-guna, dan gangguan gaib lainnya. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari yang namanya segala bentuk kejahatan sihir dan gangguan setan, dengan hanya bersandar dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Baik saudaraku semuanya, saya rasa cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika memang ada yang ingin Anda tanyakan atau Anda konsultasikan seputar masalah yang Anda hadapi, silakan